Shalom semua, jumpa lagi kita di pelajaran prabaptisan part yang keempat. Kita masuk di bab yang kedua. Ya, ingat, bab yang pertama kita sudah belajar tentang keselamatan dan kita sekarang masuk di bab yang kedua mengenai bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan atau judul singkatnya jaminan keselamatan. Saudaraku yang kekasih, kebanyakan manusia jika ditanya oleh seseorang apakah engkau jika mati selamat, maka secara umum atau kebanyakan orang berkata semoga, ya, mudah-mudahan, semoga. Dan kita tahu semoga itu juga bisa berarti semua mogok dan gagal. Tetapi di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMasyiah, sesungguhnya kita memiliki kepastian keselamatan. Jadi kita tidak boleh memiliki iman mudah-mudahan atau semoga. Namun Alkitab mengajarkan di dalam Yeshua sesungguhnya ada kepastian keselamatan. Itu yang membedakan iman kita dengan iman yang lain. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini tentang jaminan keselamatan. Ada 3 bagian besar dalam bab yang kedua ini. Yang pertama yaitu bahwa keselamatan adalah pemberian atau hadiah atau anugerah. Jika sesuatu itu adalah pemberian, tentu kita tahu kapan kita sudah terima atau belum. Jika Anda menerima pemberian dari seseorang, tentu Anda tahu bahwa Anda sudah terima atau belum. Bahkan Anda bisa mencatat tanggal Anda menerima pemberian itu, kapan Anda menerima, harinya, di mana Anda menerimanya, pada waktu seperti apa. Anda bisa catat tanggal dan hari, momen di mana Anda menerima sesuatu yang sangat berharga itu. Kita membaca lebih dahulu dalam surat Efesus. Mari buka Alkitab kalian dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ini ayat yang juga kita sudah buka di bab yang pertama, tapi kita akan melihat kembali sebagai dasar dari bagian pertama di bab yang kedua, yaitu bahwa keselamatan adalah pemberian. Bunyinya seperti ini: sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan. Sekali lagi, sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Perhatikan kata kamu telah diselamatkan. Bukan kamu akan diselamatkan, tetapi kamu telah diselamatkan. Melalui apa? Melalui iman. Dan hal itu bukanlah dari kamu. Itu adalah karunia Elohim. Sekali lagi, hal itu bukanlah dari kamu atau tergantung padamu, tetapi karunia atau pemberian anugerah Elohim. Ayat yang ke-9. Bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Ayat 9 menegaskan kembali bahwa keselamatan itu bukan dari perbuatan kita. Supaya apa, saudara? Supaya tidak ada satu orang pun yang dapat bermegah dalam keselamatan. Di bab 1 kita sudah belajar juga bahwa usaha manusia akan menemui kesia-siaan. Usaha manusia sia-sia. Usaha manusia semua mogok dan gagal. Jadi keselamatan adalah sesuatu yang kita terima. Nah, kalau kita terima berarti kita tahu kapan kita menerimanya. Mari buka lagi ayat dalam 1 Yohanes 5. Buka ayat kalian atau Alkitab kalian dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya. Surat 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Aku telah menulis hal-hal ini kepada kamu yang percaya kepada nama Putra Elohim. Jadi Rasul Yohanes banyak menulis dalam suratnya. Kepada siapa dia menulis? Kepada mereka yang percaya kepada nama Putra Elohim, yaitu Yeshua HaMasyiah. Saya lanjutkan, supaya kamu mengetahui, sekali lagi, supaya kamu mengetahui bahwa kamu memiliki hidup kekal
dan supaya kamu percaya kepada nama Putra Elohim. Dalam ayat ini Rasul Yohanes menegaskan bahwa apa yang dia tuliskan dalam surat-suratnya, juga dalam Injil Yohanes, bertujuan supaya kita tahu. Sekali lagi, supaya kita tahu. Kalau kalian belum tahu, hari ini saya kasih tahu kepada kalian. Supaya kita tahu bahwa apa? Bahwa kamu memiliki, kamu punya hidup kekal. Bukan kamu sedang mengajar hidup kekal, tapi kamu punya hidup kekal. Dan supaya kamu percaya kepada nama Putra Elohim. Jadi saudaraku yang kasih, ini ayat sungguh memberikan kepastian kepada kita bahwa keselamatan itu bukanlah proses sebenarnya, tetapi sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma, dengan anugerah. Tentu memang keselamatan kemudian mengalami proses, ya. Orang yang diselamatkan mengalami proses, tetapi kita harus percaya lebih dahulu bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, dan Anda memiliki keselamatan, kata Rasul Yohanes. Dalam Yohanes pasal yang kelima, kita membuka juga penulis yang sama, tapi di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Kalau tadi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, dikatakan bahwa kamu seharusnya tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 24, berbunyi demikian. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesua berkata, kalau kamu dengar firman-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, siapa yang Dia yang mengutus? Yesua, yaitu Bapa, ya. Maka ia memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, melainkan telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Perhatikan bagian yang penting ini. Ia memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, melainkan telah, garis bawahi di Alkitab kalian kata telah atau sudah, telah pindah atau telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Luar biasa. Bapa Yahweh telah memindahkan orang-orang yang percaya kepada Yesua dari kematian kepada kehidupan, dari sesuatu yang binasa kepada sesuatu yang hidup. Jadi kata sudah ini atau kata telah ini menegaskan bahwa keselamatan itu sangat pasti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adik-adik dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan, hal pertama dalam bab ini adalah bahwa keselamatan adalah pemberian. Kalau Anda menerima kado, Anda tentu tahu kapan Anda terima itu. Nggak mungkin Anda bilang mudah-mudahan atau saya lupa atau yang lainnya. Tapi Anda ingat, apalagi kado itu adalah kado yang spesial. Sebentar kita masuk di masa perayaan Natal, tentu kalian akan mungkin terima kado, dan kado-kado yang spesial tentu akan teringat dalam pikiran kalian, kapan kalian terima, di mana kalian terima, dari siapa kalian terima, tanggalnya kalian bisa catat, dan itu menggambarkan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang pasti. Haleluya. Yang kedua, dari bab yang kedua ini, yang kedua, buka Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12 berbunyi demikian. Namun, berapa banyak orang yang telah menerima Dia? Siapa Dia ini? Yeshua HaMashiach. Kepada mereka, kepada Anda yang telah menerima, Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Ini ayat sangat powerful juga. Mengatakan bahwa mereka yang percaya kepada Yeshua HaMashiach diberi atau menerima otoritas atau hak sebagai atau menjadi anak-anak Elohim. Hal kedua dalam bab ini,
bahwa keselamatan itu adalah mendapat status sebagai anak Elohim atau anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa status anak itu adalah status yang sangat kuat, saudara. Seorang anak itu memiliki status yang kuat dalam keluarganya, ya. Meskipun anak angkat itu memiliki status yang kuat kalau dia itu diangkat, diadopsi dengan atau melalui jalur hukum, maka dia memiliki kepastian bahwa dia adalah anak. Sampai tua pun dia akan tetap anak. Meskipun mungkin dia nakal, dia tetap anak. Dia tidak berubah menjadi keponakan. Ini hal yang luar biasa. Di dalam Yesua, kita diangkat oleh Bapa menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita tahu bahwa status anak itu status yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita berdosa? Apakah status anak itu hilang dari hidup kita? Saya bisa katakan tidak. Mungkin Anda ingat seorang kaya di Lukas pasal 16 dalam perumpamaan yang Yesua berikan, dan mungkin ini bukan hanya perumpamaan, ini adalah sebuah kisah yang nyata. Dia ternyata setelah mati dia masuk neraka. Sementara Lazarus miskin ada di pangkuan Bapak Abraham. Apa yang terjadi? Yang menarik dalam kisah itu, waktu si kaya ini menyapa Bapak Abraham, dia sapa dengan kata Bapak. Dan yang lebih menarik lagi, Bapak Abraham memanggil orang kaya ini dengan sebutan nak. Bukankah ini luar biasa? Bapak Abraham memanggil dengan sebutan nak. Artinya, saudara, status anak itu begitu kuat dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yeshua Masiah. Tapi ingat, Anda memang anak, tapi bukan berarti Tuhan kemudian tidak dapat menghukum Anda. Itu sebabnya peliharalah hubunganmu dengan Tuhan sebagai anak. Jika Anda berdosa, statusmu mungkin tidak hilang, tapi persekutuanmu dengan Bapa itu rusak. Dan jangan biarkan persekutuanmu rusak. Rusak sedikit. Jika tidak diatasi, maka akan hancur. Ada orang-orang yang persekutuannya dengan Tuhan itu sama sekali sudah tidak ada. Dan jika Anda mengalami seperti ini, segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebagai anak bungsu yang akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia kembali kepada bapaknya. Dan persekutuan ini harus dibaharui hari demi hari. Saudara yang kekasih, kita harus mengejar kekudusan dan takut akan Tuhan. Sebab jika tidak, kita akan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, mari kita melihat Ibrani pasal 12. Ini ayat yang penting untuk kita mengerti. Ibrani 12 ayat 14. Dikatakan seperti ini, kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mungkin Anda tetap anak Tuhan, tetapi Anda tidak akan melihat Tuhan dalam kekekalan, karena Anda tidak pernah mengejar kekudusan. Saudaraku yang kekasih, walaupun status anak itu pasti dan begitu kuat, tetaplah kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat Tuhan. Yang ketiga, dari bab yang kedua ini, bahwa keselamatan kita itu, setelah Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menjaga kita demikian rupa. Saya senang sekali dengan cara Tuhan menghadapi atau menangani kita. Setelah dia selamatkan, dia tidak biarkan kita begitu saja. Dia tidak seperti seseorang yang membeli sesuatu lalu tidak pernah dipelihara. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, Tuhan menebus kita, Tuhan menghapus dosa kita, Tuhan membersihkan kita. Dan sementara Anda akan dibaptis, Anda akan mati bersama dengan Yesua dalam kematiannya, dikubur bersama dengan Yesua dan bangkit bersama dengan Yesua. Anda akan masuk dalam hidup yang baru. Dan yang luar biasa, Alkitab mengatakan bahwa setelah Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memelihara kita dengan sangat luar biasa. Perhatikan beberapa ayat ini. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Mari buka Alkitabmu dalam Yohanes pasal yang ke-10.
Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dan 29. Yohanes 10 ayat 28 dan 29 berbunyi seperti ini. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Perhatikan, Yesua memberikan hidup kekal kepada Anda dan saya. Dan mereka sekali-kali tidak akan binasa sampai selamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar daripada segalanya. Dan seorang pun tidak dapat merampasnya dari tangan Bapakku. Yang pertama, Bapa menjaga Anda dan saya begitu rupa, sehingga tidak seorang pun, kata Yesua, yang dapat merampas Anda dari tangan Bapa. Selama Anda ada dalam tangan Bapa, maka tidak ada seorang pun yang dapat merampas Anda. Tidak satu pribadi pun dapat merampasmu. Selama Anda ada di dalam tangan Tuhan, Anda hidup di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, keselamatan itu pasti, saudara. Itu sebabnya tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah hidup bukan di dalam gereja saja, tetapi di dalam Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar, hidup kudus. Maka keselamatan itu hal yang pasti. Yang kedua, Yohanes pasal yang ke-6. Kita mundur beberapa pasal, yaitu pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Perhatikan ayat 37, lalu kita akan menyeberang ke ayat 40. Yohanes pasal 6 ayat 37. Dengar baik. Semua orang yang Bapa berikan kepadaku, ia akan datang kepadaku. Dan siapa yang datang kepadaku, aku sekali-kali tidak akan mencampakkannya keluar. Ayat 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesua berjanji bahwa dia tidak akan mencampakkan Anda. Bahkan dia berjanji dia akan membangkitkan Anda di akhir zaman. Artinya keselamatan ini sesuatu yang pasti, sebab Yesua akan membangkitkanmu pada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, kita yakin dan percaya kalau Bapa memelihara kita di dalam tangannya. Seperti handphonemu, kalau itu ada di tanganmu, tentu tidak seorang pun dapat merampasnya. Lain kalau handphonemu kau letakkan sembarangan. Selama itu ada di dalam genggaman Anda, maka handphone itu aman. Taruhlah hidupmu dalam genggaman tangan Tuhan, tangan Bapa. Engkau pasti aman. Dan Yesus berjanji, Dia akan membangkitkanmu pada akhir zaman. Ayat yang berikutnya dalam bagian ketiga, bab 2 ini. Efesus pasal yang pertama. Coba kita melihat Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-13. Surat Efesus 1 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian. Di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia pula karena percaya kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji yang merupakan jaminan warisan kita hingga penebusan kepemilikan sebagai pujian kemuliaannya. Roh Kudus pun dimeteraikan juga dalam hidupmu. Kekasih di dalam Tuhan, jika Anda membeli barang-barang yang berharga, Anda akan menemukan yang namanya segel. Ya, misalnya Anda beli handphone Xiaomi, maka kalau Anda tahu, jika Anda buka bagian belakang handphone itu, Anda akan menemukan segel dari Xiaomi, menandakan bahwa Xiaomi menjamin untuk handphone itu dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya. Jika sesuatu terjadi, maka Anda dapat minta Xiaomi untuk memperbaikinya. Selama segel itu ada, maka ada jaminan. Nah, dalam hidup kita, Roh Kudus bagaikan segel, bagaikan meterai yang akan menjamin keselamatan kita. Kalau Anda ingat meterai juga, kalau surat-surat berharga itu akan disematkan meterai pada surat-surat itu. Apa maksudnya? Pada meterai ada gambar
burung Garuda Pancasila, burung Garuda yang melambangkan negara kita Republik Indonesia. Artinya, keabsahan surat itu dijamin oleh negara. Jika Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti Roh Kudus menjamin juga keselamatanmu. Engkau dilindungi, engkau dijaga, engkau disegel. Tidak ada orang yang berani menghancurkanmu selama Roh Kudus itu menjadi meterai dalam hidupmu. Itu sebabnya bangunlah hubunganmu dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu selalu ada bersama Anda. Dia bagaikan meterai, dia bagaikan segel yang akan menjamin keselamatanmu. Itu adalah hal-hal yang kita pelajari di bab 2 yang berjudul jaminan keselamatan. Jadi di dalam Yesua, keselamatan bukanlah mudah-mudahan, tetapi keselamatan sesuatu yang pasti. Selama Anda hidup benar di hadapan Tuhan, kejarlah kekudusan, maka keselamatan itu sesuatu yang pasti. Tuhan kiranya memberkati. Sampai jumpa di bab yang berikutnya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa Yahweh, terima kasih buat hikmat yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus membimbing para pendengar, para murid, para peserta baptisan, supaya mereka dapat mengerti apa yang hari ini hamba sampaikan, firman Tuhan yang singkat, tetapi kiranya menambah pemahaman kami tentang jaminan keselamatan. Di dalam Yesua ada kepastian keselamatan. Tuhan tolong supaya hati mereka boleh terus mengolah, Tuhan menerima firman Tuhan ini, supaya menjadi rema dan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesua kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.